Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati sesepuh kita, senior kita yang biasanya hadir langsung mencari tempat bersandar. Demikian juga selalu mencari kedudukan yang begitu nyaman. Ini sesepuh kita di selatan itu tampak seperti grup cerdas cermat. Jadi kalau kita ingat di tahun-tahun 80-an, itu grup cerdas cermat, ada pendamping kanan, pendamping kiri, juru bicara gitu. Para ibu keluarga besar Majelis Taklim Sahaja yang senantiasa dimuliakan Allah, terlebih lagi kepada para penggerak Majelis Taklim Sahaja. Jadi setiap kali kebaikan tidak mungkin akan terlaksana tanpa adanya penggerak apapun itu. Entah itu majelis taklim, entah itu organisasi, bahkan juga yang namanya reuni itu. Kalau nggak ada yang menggerakkan dan ngeragadi, itu betapa sulitnya luar biasa. Saya baru saja pulang dari Korea Selatan. Seperti biasanya, karena ada beberapa hari yang ternyata memang libur. Selain tausiah dalam rangka Tahun Baru Islam, yang kedua saya sempatkan untuk reuni. Bahwa yang penting kumpul. Masalah biaya tidak perlu dipikir, tapi dibayar, kan begitu ya. Terus di akhir saya sampaikan, cobalah biar nanti ngumpul itu sudah ada seragamnya itu. Ayo ukur kaos, nanti insya Allah kami carikan untuk biayanya. Sampai sekarang itu ribut terus, hanya ngurus logonya seperti apa, itu warnanya seperti apa, itu nggak rampung-rampung itu. Atau biarkan saja. Padahal sak-sak saya bilang itu, kalau seperti Pak Saidjan itu seperti warna itu manut, karena warna apapun ketika ngumpul jadi satu itu menjadi indah. Tapi kalau kita tanyakan satu persatu, seleranya jadi berbeda-beda, nggak rampung-rampung. Ini coklat, ini pink, ini orange,
Ada yang hitam, ada yang putih seperti jenazah, mohon saja lagi. Syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang selalu dan selalu Allah berikan kepada kita. Semoga kita tidak termasuk hamba Allah yang melewatkan begitu saja kenikmatan itu tanpa mensyukurinya. Karena kebanyakan masih ada, besok kalau sudah agak besar kita baru bersyukur, besok ketika sudah menumpuk baru bersyukur. Karena apa kata Rasulullah? Man lam yashkuril qalil lam yashkuril kafir. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur atas kenikmatan Allah yang sedikit, maka pada saatnya Allah berikan nikmat yang banyak, maka dia pun tidak bisa bersyukur. Maka banyak di antara saudara kita kedudukannya tinggi, nikmatnya berlimpah, tapi selalu merasa kurang dan kurang terus. Maka kemudian terjadilah yang namanya korupsi. Itu kan berangkat dari perasaan kurang dan kurang terus. Padahal yang korupsi itu adalah mereka yang punya kedudukan dan punya harta yang tentunya berlebih dibanding kita semuanya. Karena apa? Curang dan curang terus. In English, gas. Maka sering saya sampaikan dalam surah An-Nahl ayat 112, kalau orang yang tidak bisa bersyukur kata Allah, fakafarat bi an'amillah, maka mereka ingkar kafir terhadap kenikmatan Allah, fa'azaquhallah, maka Allah akan menimpakan mereka libas salju. Apa libas salju? Yakni kelaparan atau rasa kurang dan kurang terus. Jadi sudah mendapatkan istilahnya kedudukan ini kurang di atasnya, hartanya kurang dan kurang terus. Yang kedua apa? Wal khauf. Jadi punya perasaan takut yang berlebihan, sehingga mereka ketakutan termasuk kehilangan harta, ketakutan. Maka apa akhirnya? Cekail, ya, bakhil and polite, ya kan? Pelit. Jadi tidak jaminan mereka orang yang hartanya banyak, kedudukan tinggi, kemudian ternyata menjadi dermawan, tidak jaminan, dan tidak setiap orang seperti itu. Nah, kadang-kadang ada komentar amit-amit jabang bayi ojo kaget. Wong sugi kok mung 20.000, cup endul, cup endul, cup endul. Ditulis cup endul. Tentu syukur yang bersama Bapak Ibu yang kami hormati, selalu kami ulang-ulang, Allah masih berkenan memberikan kesempatan hidup kepada kita. 2-3 hari yang lalu kami takziah di daerah istimewa Kretek, Bantul. Ya. Komentar dari istrinya itu, komentar awalnya, Ustadz, istri saya nggak punya keluhan apa-apa. Dia sehat-sehat saja. Dia nggak pernah mengeluh. Tapi tahu-tahu ternyata meninggal dunia. Ternyata setelah kemudian dilacak begitu, yang bersangkutan punya banyak keluhan tapi tidak terbuka dengan keluarganya. Entah itu diabetesnya, jantungnya, dan lain sebagainya, seolah-olah dia selalu sehat. Dan memang kemarin di usia 41 tahun beliau meninggal dunia. Karirnya masih cukup panjang, tapi yang namanya maut tidak pernah mengenal karir, tidak pernah mengenal usia, tidak pernah mengenal sehat atau sakit. Tapi maut memang sudah terjadwal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Do geser kabeh, do geser. Kok itu obah-obah kayak gini ya, itu bergerak-gerak ini. Yang kedua, alhamdulillah Allah berkenan memberikan sehat
beberapa hari atau minggu yang lalu para ibu telah melakukan sebuah ibadah besar yang mana ibadah kurban, dan yang begitu viral adalah terjadi di daerah Banjarnegara, tepatnya di Krajan Batur, yang begitu viral karena apa? Kambingnya sampai terkumpul 250-an kambing, dan sapinya sampai terkumpul kurang lebihnya 65 sampai 75 sapi. Sebuah prestasi yang luar biasa, dan hebatnya beliau itu bisa berbagi bukan sebatas di wilayahnya, bahkan kabupaten yang lain pun kemudian disentuh untuk mendapatkan daging itu. Nah, kadang-kadang kita itu ada rasa apa? Rasa tamak gitu ya. Pengennya dapat 4 kilo, 5 kilo, bahkan sering terjadi belum selesai torpedonya sudah hilang katanya. Iya kan? Karena apa? Katanya pesanan suami, pokoknya ya boleh mama nanti tuh jadi panitia, tapi jangan lupa ya mah torpedonya. Astagfirullahaladzim. Padahal yang kita butuhkan hanya berapa sih? Kita bisa merasakan begitu nikmatnya menu atau makanan ketika jumlahnya itu sedikit, bukan jumlahnya banyak. Di saat para ibu-ibu masih kecil seperti saya waktu itu kan, masih imut-imut, yang namanya telur 1 dibagi anak 12. Begitu nikmatnya luar biasa. Sekarang tidak menjadi nikmat lagi karena 12 telur dimakan orang satu. Ini kan kebalik-balik kan? Iya. Saya masih ingat simbol saya dari sawah itu dapat telur 1 telur bebek, entah bebeknya siapa nggak tahu. Pokoknya harus jadi sawah itu milik umum. Sampai rumah nanti diolah dengan kerambil, dicampur, dimek-mek begini, digoreng begitu. Walah ya Allah, telur 1 sudah mangan wong 30. Ya karena apa? Dicampur dengan kerambil tadi. Nikmat tidak itu? Nikmat. Ya coba kita kemarin dapat sekian kilo daging waktu kurban, kita mau mengolah saja rasanya tidak begitu semangat. Setelah mateng, badai dahar menikah, waduh, tidak ada selera. Akhirnya ada sejarah jamaah sahaja makan 2 minggu pakai nget-ngetan tongseng daging sapi. Nget lamamu. Allah ya Rabbi, paring ono pangapura. Yang ketiga, alhamdulillah Allah berkenan untuk mempertemukan kita di masjid yang cukup megah ini, dan semakin lengkap juga ternyata fasilitasnya. Bisa juga baru pakai meja ini baru kali ini. Baru. Dan biasanya meja begini itu ada minumnya, dan biasanya ada snacknya di sini. Ternyata tidak. Loh, saya bukan kok kemudian mengecewakan kepada ibu-ibu, karena saya tidak terbiasa saja untuk duduk manis gitu ya, tidak terbiasa. Tadi malam saya ngisi pengajian di Wates Street, Jalan Wates Street, itu yang pusatnya Front Pembela Islam, ya FPI lah. Di sana dulu pas Teddy almarhum. Tadi malam Bu Zebrat itu istrinya mengadakan tasyakuran lah begitu, pengajian di sana kan, seperti itu. Nih, para ibu yang kami hormati, saya juga tidak pernah menduga sebetulnya sahaja begitu sering nih kalau dilihat dari peringkat majelis taklim yang paling sering undang saya itu sahaja. Tepuk tangan dulu. Oh, ngaji kok keplok-keplokan ini. Lah saya kadang-kadang, waduh, kadang kurang 3 hari, kurang 4 hari, besok Kamis gitu ya. Ya kalau sepanjang saya bisa sih nggak apa-apa. Masalahnya ketika nggak bisa ya mohon bisa dimaklumi. Insya Allah hadirnya para ibu, soal saya
senantiasa dicatat oleh Allah menjadi bagian amal kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga besar beliau, para sahabat, dan insya Allah tentunya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Tasnya kok beda-beda gitu. Oh, tas snack, tas bela sungkawa karena hitam. Para ibu yang kami hormati, pergantian tahun sudah berlalu dan kita sekarang posisi di awal tahun baru Hijriah, yakni bulan Muharram. Sebagai orang yang beriman itu punya apa? Sifat yang sangat bijaksana, kata Allah. Apa itu? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Jadi kita mau berintrospeksi, bermuhasabah, bercermin. Kok nyebrak bener ya? Melihat apa yang sudah kita lakukan. Sebagaimana para ibu naik kendaraan, ya kan? Sesekali kemudian melihat cermin, melihat belakangnya itu bagaimana yang sudah kemudian kita lewati. Sesuatu yang ternyata telah berjalan baik tentu lanjut. Tapi sesuatu yang ternyata perlu perbaikan mesti harus kita perbaiki agar kita tidak menjadi orang-orang, in English itu ciloko. You know ciloko? Masya Allah. Ini dari mana ini? Siapa namanya? Bima. Ini? Radit. Ini? Oh, rasa. Kelas berapa? Iya. Udah naik, lupa naiknya belum masuk kok. Ini kelas berapa? Nah, ini kelas berapa? Orang ketuan. Maka pada kesempatan pagi hari ini akan saya sampaikan indikator, ya toh, karakteristik juga boleh orang-orang yang ternyata celaka. Agar apa? Agar kita tidak masuk menjadi bagian daripada mereka. Ini saya sampaikan apa? Karena hidup di dunia tidak lama, ya toh, hanya sebatas mampir. Mampir. Ora puasa mampir biasa. Mampir ngombe. Biasanya ada tehnya rame apa? Tidak begitu lama. Maka ada 4 indikator tanda-tanda orang yang celaka. Apa itu? Yang pertama, orang yang melupakan tujuan hidupnya. Melupakan tujuan hidupnya sehingga mereka menjadi terpesona dengan kehidupan yang sementara. Selamat datang. Saya jadi ustadz nyambi among tamu. Kok sudah bawa roti begitu? Oh ya. Oh, dari satu tadi ya. Berikutnya para ibu yang jawab. Jadi mereka terlena dengan keindahan dunia yang sifatnya hanya mata'un qalil, kenikmatan yang sedikit, atau mata'un hurul, kenikmatan yang sifatnya sementara. Bagaimana tidak, silahkanlah kemudian diamati betul sekarang. Yang namanya masjid-masjid berdiri dengan begitu megah, biaya sampai miliaran, tapi coba yang memakmurkan masjid hanya seberapa? Ini kan menjadikan apa? Dunia menjadi tujuan yang diprioritaskan daripada akhirat. Sementara mau tidak mau, betah tidak betah, suka tidak suka, dunia itu pasti akan kita tinggalkan. Monggo ingkang badhe ngersakaken langkung rumiyin putra, ajeng jadwal menika catetanipun. Kinten mawon nggih, mangke nderek ingkang jadwal mawon nggih. Ini
Mereka sibuk dengan dunianya, mereka melupakan negeri akhirat. Yang saya bu, menikah menapa? Jiji. Jiji. Ketika jiji atau jari telunjuk ini dimasukkan ke dalam samudra yang begitu luas, kemudian kita angkat, maka yang menempel di jari kita ini adalah gambaran kenikmatan dunia. Begitu kecilnya, begitu sedikitnya diperebutkan oleh begitu banyak orang. Sementara samudra yang begitu luas, itulah kenikmatan akhirat. Mengapa justru kita melupakan kenikmatan yang begitu luas, sementara terjebak dengan kenikmatan yang sifatnya sementara? Jadi kalau kita lihat Binyamin Netanyahu, Israel, bahkan itu bukan sebatas manusia, tapi iblis. Bahkan lebih daripada iblis. Silahkanlah diberikan nama siapa gitu ya. Tapi cobalah kalau kemudian kita lihat bagaimana Israel kemudian menyerang terhadap Palestina dengan tidak mengenal tata krama berperang. Kalau mengenal itu seperti Iran itu. Iran itu apa? Sasarannya apa? Ya tempat-tempat persenjataan, tempat-tempat tentara, bukan kemudian ternyata penduduk menjadi sasaran. Bahkan anak-anak pun begitu banyak yang kemudian dibunuh. Saya kadang-kadang menjadi emosi terus terang. Jadi emosi. Iya tuh. Gemes gitu loh. Tapi kalau kita mau melakukan sesuatu begitu, apa yang kita lakukan? Ya wajahatu bi amwalihim wa anfusihim, berjihad dengan harta bendanya. Ini sesuatu yang sementara bisa kekal, termasuk dengan harta. Harta yang kemudian kita cari dengan peras keringat, banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi, itu yang namanya salto. Ya, itu bisa saja menjadi wal baqiyatus sholihatu, jadi amal soleh yang kekal. Ketika apa? Ketika harta benda yang kita dapatkan kemudian kita sampaikan untuk apa? Untuk kepentingan fisabilillah atau di jalan Allah Subhanahu. Ya contohnya tadi kita ada penggalangan dana Palestina gitu ya. Jangan menjadi penonton lah. Kita boleh-boleh lihat YouTube gitu, kemudian diporak-porandakan begitu banyak mereka yang antri makanan, sementara kita tidak bisa menjadi bagian daripada mereka. Padahal yang namanya orang Islam, Bu, termasuk orang yang beriman, dikatakan kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Tubuh yang satu, Bu, nyentang punten, ibu-ibu sakit di bagian tubuh yang lain, maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya. Yang namanya sakit gigi pusatnya di sini. Tapi ternyata orang yang sakit gigi greges-greges seluruh badannya. Bahkan apa? Tidak bisa tidur. Karena apa? Sakit giginya itu. Jadi kalau kita menyaksikan ada saudara kita, sesama muslim yang begitu, semestinya lah kita juga menjadi bagian yang tidak bisa tidur melihat keadaan seperti itu. Penggalangan dana, ayo ikut. Sekarang namanya mie ayam berapa mie ayam? 10.000. Kerupuknya 5. Jeruk anget 2 gelas. Ya 21.000. Para ibu yang kami hormati, ketika kita membayar 21.000, terkesan tidak ada beban sama sekali. Ketika hanya untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif seperti itu. Tapi mengapa ketika untuk wajah itu berjihad itu begitu luar biasa beratnya? Kenapa? Syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu selalu menakut-nakuti dengan kefakiran. Ojo. Kalau gitu. Tadi yang menakut-nakuti dengan kefakiran siapa?
Oh, saijan. Jadi begitu beratnya. Ini kesempatan. Seandainya kita tidak punya harta, ya di sela-sela sholat kita, ba'da sholat cobalah kemudian kita doakan saudara kita. Terus terang para ibu, kalau kita mau ke sana secara fisik kita itu tidak memenuhi syarat, kita itu gampang ngeleh, gampang ngelak, gampang asam aurat, gampang gerindingan, ngaji baru 15 menit sudah selonjor. Tidak apa-apa ditarik lagi. Wah, ini ada pesawat khusus MT Sahaja mau ke Palestina. Kelihatannya baru sampai Aceh, balik lagi pesawatnya. Sudah tulisannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Secara fisik kita tidak ini, makanya ya kita menyesuaikan terhadap kemampuan kita. Maka setiap kesempatan kita untuk berjihad di amwalihim wa anfusihim, maka apa? Jangan kemudian kita lepaskan begitu saja. Ini saya contohkan Bu, saya berikan contoh. Saya kan ditangisi orang ke rumah, bosnya bantu Pak saja nanti. Ini masjid sudah hampir roboh, perlu perbaikan. Terus gimana Tur? Saya besok hari Kamis akan ketemu dengan para pejuang-pejuang di masjid Taklim Sahaja. Siapa tahu nanti ada yang mau bantu. Ini bukan tempat saya. Ini mikirkan sama-sama orang muslim apa? Di Belingo Bantul. Belingo, Yunon Belingo. Sudah pernah ke sana? Sudah pernah ke sana? Astagfirullah. Mbok piknik. Kemangunan Belingo. Nanti majelis taklim sahaja pengajiannya kemudian bisa di tempat lain sesekali gitu ya. Mungkin setahun 2 kali. Jadi di sini kan base campnya besok Pak Saijan bagaimana pengajiannya kita pindah saja untuk setahun sekali 2 kali. Di mana? Pesisir pantai selatan. Wow. Gelar tikar menghadap ke pantai. Nanti Mak Jedul Wiroro itu. Loh, ngaji itu kan luwes. Kadang-kadang ketika mengalami kejenuhan kita bisa kemudian sesekali. Saya juga punya panti asuhan, kalau sesekali ya saya ajak keluar ngajinya kok di panti itu rasanya kok sumpek dulu. Kita perlu sesekali ya ke sana kan. Jadi ini yang pertama adalah mereka yang melupakan tujuan hidupnya. Yani apa? Akhirat. Karena doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Nah, ini kita jangan sampai hanya berharap saja, tapi kemudian perilaku kita tidak menggambarkan orang-orang yang ternyata ingin mendapatkan kemuliaan besok di akhirat. Kenapa? Melupakan tujuan hidup kita. Saya kadang-kadang bukan dalam rangka melecehkan, Bu. Tapi kadang jam 3 pagi masih ada saudara kita yang kemudian bekerja, yang itu bisa diatur sebetulnya. Banyak juga, mohon maaf saja, tukang grab yang kemudian ketika jamnya sholat mampir ke masjid, nanti kemudian jalan lagi, mampir ke masjid, jalan lagi, dan lain sebagainya. Itu berarti apa? Dia mengejar dunia, tapi dengan tidak melupakan tujuan hidupnya, yakni akhirat. Number 2. Nomor loro. Siapa nomor 2 itu orang yang celaka? Orang yang tidak mau melakukan introspeksi. Orang yang tidak mau melihat kembali apa yang sudah dilakukan, seolah-olah semuanya sudah bagus. Ya lumayan Pak, kita sudah sholat tertib lah setahun 2 kali. Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal apa? Padahal sholat itu merupakan bagian ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan terjebak dengan, mohon maaf saja, kebaikan-kebaikan orang, tapi demikian orangnya tidak mau melangkahkan kaki untuk menuju ke masjid.
Kenapa? Sholat yang pertama kali. Gitu. Belum nyembang apunten sampai-sampai Rasul berkata, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika di usia-usia 7 tahun. Sebelumnya sangat bagus. Kenapa? Dilatih dari awal. Wah, ternyata anak-anak mungkin di masjid begitu ramai. Ya itulah yang namanya anak-anak. Kalau anak-anak di masjid tertibnya luar biasa, nyembang apunten itu jarang terjadi. Kebalikannya ke orang tua ramai luar biasa itu namanya mantan anak-anak. Saya sering di masjid saya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu nanti ikut tahiyat. Ya itulah yang namanya anak-anak. Namanya belajar itu ya dari apa? Penggalan demi penggalan. Baru takbir lari, nanti ikut ruku lari, nanti ikut i'tidal, sampai akhirnya dia ikut at-tahiyat akhir. Itu akhirnya menjadi apa rangkaian yang lengkap pada saatnya. Kenapa? Anak-anak belajarnya secara bertahap. Ya sama lah yang namanya puasa kan nggak ada sekali puasa langsung sehari kan nggak ada. Kita biasa dulu, beduk beduk, bukan jur ngasar le. Makanya sering saya sampaikan, ada nyanyian kan, puasa godong gedang, puasa godong gedang, esok podok puasa godong empring, puasa godong empring, esok nyonggok. Gitu. Saya masih ingat pas puasa, simbok saya itu ke sawah, di lemari masih ada makanan, saya makan kok. Nanti zuhur bulan saya bener-bener agak lemes nih. Dan namanya anak-anak kan begitu. Tapi ya itu dinamikanya begitu. Jadi kalau anak-anak kok langsung biasa-biasa, nanti nggak punya sejarah. Kalau biar saja nanti punya sejarah. Ini juga bagian dari sejarah. Ini liburan, kemudian ikut pengajian gitu. Alhamdulillah. Ini kan begitu. Jadi apa? Mau kemudian melihat kembali, entah itu hubungan kita dengan Allah atau hubungan kita terhadap sesama manusia. Karena kata Allah, duribat alaihimu zillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Jadi manusia yang tidak tersesat adalah mereka yang bisa tetap berkomunikasi dengan baik dengan Allah. Mengapa dengan Allah? Karena apa? Yang pertama, Allah yang menciptakan kita, Bu. Mbok panjenengan nyun pangapunten, nikah kados pundi nek dereng dikersake kagungan momongan nggih dereng. Kenapa? Allah yang kuasa. Dan siapapun orang yang sakjane pengen mandek, kenapa? Justru metu terus metu. Ya ada yang begitu, ngulet dadi, gumuk dadi, dan lain sebagainya. Sampai wali murid saya itu ada yang anaknya 10. Katanya ini sedang program yang ke-11. Dan semuanya di SD Muhammadiyah Nitikan gitu. Ya, otomatis ya bersama dengan saya. Pripun Bu? Program ke-11. Ya enggak apa-apa, Allah sudah menjamin betul. Saya pun juga pengen lebih dari 2 sebetulnya. Saya hanya 2, laki-laki semua. Tapi kan Mama Suryanti, istri saya, itu kan sudah usianya 48, 49 ya. Ya sudah istirahat dulu ya, biar aja nanti anaknya berarti apa? Ya menantunya. Ya jangan kemudian dipaksakan. Dipaksakan apa? Bisa muncul induk baru. Ini kan bermasalah. Assalamualaikum. Allah ya Rabbi.
Mengapa kita lihat kembali dengan Allah? Yang kedua, karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ibu-ibu bisa duduk begini karena bumi yang diciptakan Allah. Maka kita diingatkan anak-anak kan, bila ku pandang langit dan bumi, alam semesta ini, semua ciptaan yang esa, ya Allah. Nah, kita kan diingatkan begitu. Coba disiapkan bumi yang begitu luas, atap yang begitu luas, gitu ya. Bahkan Allah pun yang punya kuasa menggerak-gerakkan bumi. Loh, ibu-ibu ketika ada gempa bumi lari nggak, Bu? Astagfirullah, Bu. Saya dengan istri biasa, jangan lari, jangan jalan dengan cepat saja. Isma aku robo cepet. Kok bodoh-bodoh ya. Dan Allah pula lah yang ternyata mencukupkan rizki kita. Bagaimana kita tidak kemudian melihat kembali pengabdian kita kepada Allah? Allah memberikan rizki yang luar biasa. Bahkan duduk manis saja Allah berikan rizki, apalagi orang yang mau melakukan karya terbaik. Dalam yang saya poro kasman ngendika, sopo kang obah mesti bakal kok belumah. Nama kok belumah. Nah, usah ditulis belumah gitu. Bukan begitu. Jadi sebetulnya sekarang kan kalau kita mau tidak ada pengangguran, adanya apa? Mau melakukan sesuatu apa tidak? Loh, Departemen Pertanian sekarang sedang butuh tenaga yang luar biasa. Saya nggak pada mau daftar. Bagian lapangan, mencangkul itu, kemudian juga menanam, nanti kemudian memanen, ini luar biasa. Petani begitu sulitnya cari tenaga. Sampai Mbak Yu saya, Raden Roro Tuginem, ya kan nama orang desa kan begitu, Tuginem karena lahirnya Sabtu Legi jam 6. Dan kakak saya persis namanya Pariah karena lahirnya bulan Sapar. Begitu sulitnya cari tenaga. Kalau adiknya si Ragil, si Saujan ini kan di kota Yogyakarta sekarang jarang kemudian megang dan mengenal sawah. Tahu-taunya ada beras datang. Kadang dari jamaah yang Tangerten, kadang dari kakak saya yaitu Raden Roro Maria, kadang dari besan saya juga, kadang dari mertua saya, ada saja, kadang dari teman saya di Sapen yang dia itu punya penggilingan padi, tahu-tahu ngirim ke rumah 25 kilo, 50 kilo. Saya bilang yang sering-sering saja ya nanti ini. Ya Allah ya. Sudah berapa, Bu? Semuanya udah berapa? 4 ya? Pokoknya nanti 4 sudah selesai. Ini kita nyambi-nyambi sedang pelayanan. Yang ketiga itu siapa orang yang celaka? Orang yang membanggakan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Sehingga apa? Sehingga mengurangi bahkan menghilangkan yang namanya keikhlasan. Begitu banyak amal baik yang dilakukan, ning boten sakit jadi ikhlasipun, lisannya begitu gatel, rupanya apa? Menyebut-nyebut. Ibu tahu nggak itu masjid sebelah sana itu wakafnya keluarga saya loh. Terus itu keluarga saya juga memberi lagi 100 juta untuk bangun masjidnya itu. Jadi kalau nggak ada orang tua saya di sini tidak ada masjid. Ini kadang-kadang kita tidak sadar kemudian menyampaikan itu. Itu namanya apa? Menyebut-nyebut kebaikan yang telah dilakukan. Nanti perbuatan baiknya akan apa? Usia. Mubazir in English, muspro. You know muspro? Okay. Muspro?
Oke, sia-sia. Itu kalau sekolah itu bukan Pak Saidan yang pegang, tidak sebesar ini. Siswanya ribuan. Karena apa? Ada Ustadz Saidan. Ini bagian-bagian membanggakan apa yang kemudian telah dilakukan. Maka kebaikan itu laksana debu yang kemudian tersiram air, akhirnya soldan bersih tanpa tersisa sama sekali. Artinya apa? Kebaikan itu artinya akan sia-sia. Tapi begitu sulitnya Bu, kemudian ketika kita itu tidak menyampaikan. Kalau yang menyampaikan itu takmir masjid, tidak apa-apa. Ya, bagian dari kewajiban takmir untuk membangun keterbukaan, tapi jangan yang bersangkutan. Bunda tahu nggak Bunda, kemarin hari Ahad kemarin kita buka puasa bersama pakai apa? Loh, rendang sapi. Tolong Bunda dilihat kemarin jadwalnya siapa. Ternyata jadwalnya yang ngomong. Gatel merah cerita, ya toh? Seandainya yang cerita orang lain menjadi berbeda. Waduh, alhamdulillah ya. Oh ternyata Ibu Saidan ya yang masak rendang, ya Allah luar biasa. Padahal istrinya juga beli di rumah makan Pak. Jadi kalau yang kemudian menyampaikan orang lain nggak apa-apa. Tapi jangan yang bersangkutan. Ini menjadikan apa? Amal itu menjadi sia-sia. Karena kalau dalam kitab Tambil Ghafilin ada 3 orang yang celaka, katanya satu apa? Banyak amal tapi tidak ikhlas. Nah, Ibu kalau malam bangun dah? Ya Allah. Bu, saya bangun 3:30. Ya Allah Bu, kalau saya sih jam 2 sudah bangun. Ngapain Bu? Alhamdulillah sih kalau bangun jam 2 terus pipis. Kemudian tidur dan kemudian tahajud misalnya. Ya biar saja. Tapi jangan kemudian dibangga-banggakan apa yang sudah kemudian kita lakukan. Ya, jadi kita sama-sama saling mengingatkan. Kadang kita juga lepas kontrol loh. Lepas kontrol ya kita istighfar lah. Astagfirullah ya Allah, Saidan. Sadar apa yang kamu sampaikan itu termasuk bagian dari apa? Ketidakikhlasan. Ujub membanggakan apa yang sudah dilakukan. Akhirnya lebih apa? Sampai takabur sudah ujub. Yang kedua siapa tadi? Yang kemudian celaka dalam kitab Tambil Ghafilin, ternyata orang yang kemudian banyak ilmunya tapi tidak diamalkan. Kalau pengajian luar biasa, berangkat terus. Selasa yo mangkat, Rebo yo mangkat, Kemis yo mangkat, Jumat yo mangkat, Sabtu juga berangkat, Ahad juga berangkat. Bagus tidak itu? Bagus. Masalahnya menjadi tidak bagus ketika ilmu yang didapatkan itu tidak diamalkan. Ya, hidup itu kan pilihan ya. Pilihan artinya itu diamalkan. Nggih monggo, boten nggih monggo. Hanya kalau tidak diamalkan termasuk kita memang golongan orang yang celaka. Ya ibarat para ibu punya pohon yang begitu besar, yang kita tunggu itu kan buahnya sebetulnya, bukan daun-daun yang berguguran. Ning ya ora apa. Alah Saidan. Alhamdulillah. Nah, gitu. Oh, yang terakhir aja. Kesel ya ternyata ya. Yang nggak bisa duduk toh. Yang namanya guru SD kok duduk. Nanti saya kalau duduk nggak ketemu dengan mantan cerdas cermat.
ya hanya kebiasaan. Makanya tadi malam itu dikasih tempat duduk kayu jati bagus, ada minumannya, ya nggak saya duduki. Akhirnya apa? Malah tempat duduknya diajukan di depan. Pun boten nopo-nopo saja niku boten kulino mawon. Nah, yang kulino kan banyak, tapi ya tidak harus disama-samakan. Yang biasa duduk ya nggak apa-apa, gitu. Yang terakhir, apa yang terakhir adalah mereka orang-orang yang rugi. Bis nih. Adalah mereka orang-orang yang tidak mau bertaubat atas berbagai dosa yang telah ia lakukan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi mereka orang-orang yang berbuat zalim, berbuat dosa, zakarullah, segeralah untuk mengingat Allah, mohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ibu yang kami hormati, kita tidak pernah tahu apa yang besok pagi akan terjadi. Sehingga ketika kita berbuat dosa berkepanjangan tanpa dihentikan dengan taubat, jangan-jangan kita itu meninggal pada saat kita belum bertaubat. Berbuat baik jangan lagi tunda-tunda. Karena kita tidak bisa tahu apa yang besok akan terjadi, maka apa? Bersegeralah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Kan begitu. Segera. Begitu banyak orang yang diberikan usia yang cukup panjang dan diberikan kesempatan bertaubat, tapi tidak bertaubat. Tidak sedikit juga ternyata Allah membuka hidayah, kemudian beliau mau bertaubat. Kita kenal namanya Umar bin Khattab. Dia preman. Tapi ketika sudah bertaubat, menjadi bentengnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Khalid bin Walid, seorang ahli perang, pada saat dia masih kafir, ya toh, luar biasa, dan setelah beliau kemudian taubat menjadi pahlawan dan pimpinan perang yang tidak pernah terkalahkan. Jadi semuanya itu ada sejarahnya. Maka kalau masih ada saudara, keluarga yang sampai sekarang belum bertaubat, kita kewajibannya apa? Wa tawasau bil haq, mengingatkan untuk segera bertaubat, sehingga sewaktu-waktu Allah kemudian memanggil, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, sebuah kematian yang dirindukan oleh semua orang yang beriman. Nanti masalah dari utara dulu juga terserah Allah yang mengaturnya. Dari tengah juga boleh, silakan saja. Tapi biasanya yang sendirian itu paling lama hidupnya. Kan karpe yang seperti itu. Saya kira 4 poin itu para ibu yang kami hormati yang bisa kami sampaikan. Masih ada waktu 5-7 menit. Seandainya ada yang mau kerso atur pangandikan, ya toh. Atur pangandikan berarti yang entah itu menguatkan saya, kemudian menambah, bisa juga nanti bertanya dan lain sebagainya. Cuma yang terakhir jangan lupa, saudara kita perlu dibantu. Ini yang jangan lupa. Ini nanti akan saya serahkan kepada teman saya Dindringo. Kalau yang lain-lain bantuan dah saya tasarufkan. Itu kemarin untuk membangun masjid di Cilacap ini sudah selesai, sudah ditempati, hanya kurang kanopi dan sekarang sedang dibangun, uangnya sudah ada. Ya, itu semuanya dari jamaah-jamaah, ya toh. Kalau saya hanya nambah aja, kurang 5.000 tambahi, gitu. Kurang 1.000 tambahi, kan begitu ya.
Monggo kalau ada yang ngatur tangan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana si azhibil ba'sa iswi ibu titik ini gati wa antas safila sifa illa sifauka sifa alla yughadiru saqama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.